Oke, kali ini kita akan membahas FR soal SKB CPNS Fisioterapi tahun 2021, di mana soal-soal di bawah ini merupakan tentang peraturan yang mengatur tentang pelayanan fisioterapi, di mana FR ini saya dapatkan pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Soal yang pertama, PMK yang mengatur tentang standar pelayanan fisioterapi adalah PMK ini merupakan singkatan kepanjangan dari Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan. A. PMK nomor 80 tahun 2013, B. PMK nomor 65 tahun 2010, C. PMK nomor 65 tahun 2013, D. PMK nomor 65 tahun 2015, E. PMK nomor 80 tahun 2013. Jawabannya adalah D. PMK nomor 65 tahun 2015. Jadi PMK yang mengatur tentang standar pelayanan fisioterapi adalah PMK nomor 65 tahun 2015. Soal kedua, PMK yang mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi adalah A. PMK nomor 80 tahun 2013, PMK nomor 80 tahun 2015, C. PMK nomor 65 tahun 2013, D. PMK nomor 65 tahun 2015, E. PMK nomor 80 tahun 2012. Nah, jawabannya adalah A. PMK nomor 80 tahun 2013. Jadi PMK nomor 80 tahun 2013 ini mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapi. Soal ketiga, bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah A. Surat izin praktek fisioterapis atau SIPF, B. Surat izin kerja fisioterapis atau SIKF, C. Surat tanda registrasi fisioterapis atau STRF, D. Sertifikat uji kompetensi atau UKOM, E. Sertifikat pelatihan fisioterapi. Jawabannya adalah B. Surat izin kerja fisioterapis atau SIKF. Nah, di sini kata kuncinya adalah bukti tertulis menjalankan pekerjaan fisioterapi. Menjalankan pekerjaan fisioterapi. Jadi buktinya adalah SIKF atau surat izin kerja fisioterapis. Soal keempat, bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah A. Surat izin kerja fisioterapis atau SIKF, B. Surat izin praktek fisioterapis atau SIPF, C. Sertifikat ujian kompetensi atau UKOM, D. Sertifikat pelatihan fisioterapi, E. Surat tanda registrasi fisioterapis atau STRF. Nah, jawabannya adalah E. Surat tanda registrasi fisioterapis. Nah, di sini kata kunci adalah bukti tertulis yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi bukti tertulis memiliki sertifikat kompetensi, buktinya adalah surat tanda registrasi fisioterapis atau STRF. Soal kelima, bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri atau pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah A. Surat tanda registrasi fisioterapis atau STRF, B. Surat izin praktik fisioterapis atau SIPF, C. Sertifikat ujian kompetensi atau UKOM, D. Sertifikat pelatihan fisioterapi, E. Surat izin kerja fisioterapis atau SIKF. Nah, jawabannya adalah B. Surat izin praktek fisioterapis atau SIPF. Nah, di sini kata kunci adalah bukti tertulis pelayanan fisioterapi secara mandiri. Menjalankan praktek pelayanan fisioterapi. Jadi, bukti tertulis menjalankan praktik pelayanan fisioterapi, jawabannya adalah surat izin praktek fisioterapis atau SIPF. Soal ke-6, fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis yang melakukan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki A. SIKF, B. SIP, C. UKOM, D. SIPF, E. Registrasi. Jawabannya adalah D. SIPF. Jadi kata kunci adalah melakukan praktik pelayanan fisioterapi. Praktik pelayanan fisioterapi. Jawabannya adalah SIPF atau surat izin praktek fisioterapi. Soal ketujuh, fisioterapis ahli media atau D3 atau fisioterapis sains terapan atau S1 sarjana yang melakukan pekerjaan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki A. SIKF,
B. STRF, C. Sertifikat UKOM, D. SIPF, E. Sertifikat pelatihan. Nah, di sini kata kunci adalah melakukan pekerjaan pelayanan fisioterapi. Nah, jawabannya adalah SIKF atau Surat Izin Kerja Fisioterapis. Jadi kata kunci adalah melakukan pekerjaan pelayanan fisioterapi. Pekerjaan atau kerja. Jadi jawabannya adalah SIKF, Surat Izin Kerja Fisioterapis. Soal nomor 8, SIPF atau SIKF diberikan kepada fisioterapis yang telah memiliki A. SIKF, B. SIPF, C. UKOM, D. Pelatihan, E. STRF. Nah, di sini mungkin teman-teman udah tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah E. STRF. Jadi sebelum kita memiliki SIPF atau SIKF, kita wajib memiliki yang namanya STRF atau Surat Tanda Registrasi Fisioterapis. Setelah ada Surat Tanda Registrasi Fisioterapis, baru bisa terbit yang namanya SIPF atau Surat Izin Praktek Fisioterapi atau SIKF, yaitu Surat Izin Kerja Fisioterapis. Soal ke-9, SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 PMK 80 tahun 2013 dikeluarkan oleh. Jadi SIPF atau SIKF itu dikeluarkan oleh A. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, B. Pemerintah provinsi, C. MTKI, D. MTKP, E. Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, di sini SIPF atau SIKF dikeluarkan oleh, jawabannya adalah A. Pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jadi bukan pemerintah provinsi ya, atau MTKI maupun MTKP maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi yang mengeluarkan SIPF atau SIKF adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota. Soal ke-10, berdasarkan pendidikan fisioterapis dikualifikasikan sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini adalah kecuali ya. A. Fisioterapis ahli madya, B. Fisioterapis sarjana sains terapan, D. C. Dokter fisioterapi, D. Fisioterapis profesi, E. Fisioterapis spesialis. Nah, jawabannya adalah C. Dokter fisioterapi. Kecuali ya, jadi pendidikan fisioterapis itu kualifikasinya adalah ahli madya, ada sarjana sains terapan, ada profesi, dan ada spesialis. Nah, dokter fisioterapis ini bukan termasuk dari kualifikasi pendidikan fisioterapis. Oke, sekian dan terima kasih.